Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini kita jadi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Siap. Sesuai yang panjenengan requestkan kemarin. Iya. Untuk Papa seperti kita kali ini panjenengan ingin saya membantu panjenengan itu untuk mengembangkan potensi apa Pak? Saya kurang bisa hadir secara penuh untuk mengikuti apa ya Bu, semacam coach itu. Jadi belum bisa masuk ke apa yang coach katakan, itu belum bisa mengikuti secara penuh seperti itu. Jadi yang jenengan masih rasa kurang itu kemampuan panjenengan untuk secara penuh pada kegiatan coaching. Betul. Iya. Oke. Kenapa kok panjenengan konsentrasi kelihatannya masalahnya Bu. Jadi orang lapangan pertama, yang kedua itu kan biasanya cepat berubah-ubah gitu loh moodnya. Dan seperti itu. Jadi kelemahan saya yang paling utama ya itu, mungkin itu yang sangat perlu saya paling harus dibenahi seperti itu. Itu seandainya kalau kita skalakan dalam bintang 1 sampai 10 kemampuan atau kompetensi panjenengan untuk hadir secara penuh pada kegiatan coaching itu berapa? Masih nilai 5 Bu, saya rasa iya. Itu karena ya ini sering moodnya berubah, yang kedua itu konsentrasi untuk mendengarkan pembicaraan orang lain itu belum istilahnya belum masuk segera, atau cara penerimaan saya itu lambat seperti itu. Terus dari kegiatan nanti yang akan kita lakukan bersama nanti itu berarti saya mengamati terutama pada kompetensi panjenengan untuk hadir secara penuh. Betul. Kemudian nanti itu indikator apa yang bisa menunjukkan ke saya bahwa panjenengan itu sudah hadir secara penuh? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke coach itu nanti bisa dijadikan indikator. Jadi bobotnya itu sudah seperti apa, itu seperti itu. Jadi kan ada perkembangan atau tidak itu kan dari itu. Berarti jenengan akan tampak hadir secara penuh pada kegiatan coaching ketika jenengan mampu menghadirkan berbagai pertanyaan tersebut kepada coaching. Kemudian jenengan juga bisa mendengarkan secara aktif. Iya, betul. Jadi salah satu indikatornya nanti jenengan bisa menanggapi secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching. Iya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi selama panjenengan melakukan coaching dengan Bapak Dwi di coaching ya. Kemudian untuk indikator-indikator yang akan saya amati sesuai dengan rubrik pada kegiatan coaching kemarin ya. Jadi pada kegiatan hadir secara penuh nanti bagaimana dengan memberi respon itu nyambung atau tidak. Iya, betul. Dengan mampu menghadirkan pertanyaan yang bersifat menggali ide-ide dari apa yang disampaikan coach atau tidak dan sebagainya. Itu Pak ya. Kemudian untuk kemampuan bertanya berbobot tadi nanti juga akan secara tidak langsung berkorelasi dengan kehadiran panjenengan secara tadi. Oke, bisa kita mulai langsung Pak? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi Pak. Iya, berkaitan dengan rencana panjenengan untuk bertemu saya dengan kemarin, mungkin ada masalah yang sekiranya bisa kita bicarakan atau kita pecahkan bersama. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Kemarin sempat mengunjungi terkait dengan rencana saya untuk curhat terkait dengan permasalahan saya yang saya alami selama ini Pak, selama ngajar pada semester ini. Apa yang jadi permasalahan untuk panjenengan? Mungkin saya bisa membantu nanti. Yang Pak Ustaz, ini cerita gitu. Iya. Kebetulan semester ini itu tempat
apa istilahnya kelas saya itu kebetulan berdampingan dengan kelas dari mapel PKK Pak. Betul. Sementara untuk di kompetensi keahlian yang ini yang saya ampu ini untuk PKK-nya itu banyak menggunakan mesin bertenaga atau power mesin gitu. Itu dimana mesin tenaga itu kalau digunakan itu timbul bunyi-bunyi yang lumayan bising Pak. Bising sehingga dengan kebisingan yang terjadi itu membuat istilahnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sepertinya kok sangat-sangat tidak maksimal karena terus terang terganggu dengan adanya suara-suara bising itu. Nah, ceritanya Pak. Terus dari apa yang kita perbincangkan ini kira-kira apa yang ingin jenengan dapatkan? Ini utamanya solusi Pak. Nanti mungkin setelah saya curhatkan jenengan ini akan muncul semacam solusi terhadap permasalahan yang selama ini saya hadapi. Kira-kira gini, idealnya anak untuk mendapatkan pembelajaran yang tepat itu seperti apa? Atau mungkin ideal lingkungan untuk pembelajaran yang tepat itu seperti apa menurut panjenengan? Kalau menurut saya lingkungan belajar itu yang nyaman, tenang, sehingga anak itu ketika mendapatkan informasi utamanya dari saya itu bisa betul-betul diterima dengan kondisi yang tenang, nyaman. Kalau selama ini dengan kebisingan itu ketika saya mau menyampaikan sesuatu yang sebelah suara ngakek dan seterusnya, ludah, tatek dan seterusnya. Kalau menurut panjenengan itu saat ini berarti ya Pak, itu untuk skala 1 sampai dengan 10 itu pada skala berapa anak-anak itu untuk menerima pelajaran yang kondusif seperti itu? Kalau menurut saya selama ini hanya yang pernah saya lakukan Pak sebelumnya, upaya-upaya mungkin untuk menghadapi yang demikian itu hanya sebatas ini Pak, ketika ada suara bunyi-bunyi kami berhenti dulu break. Kemudian kalau mereka sudah berhenti saya lanjutkan lagi sehingga banyak banyak waktu yang terbuang untuk menunggu suaranya itu berhenti. Terkait dengan skala yang jenengan tanyakan tadi, menurut saya hanya sampai 6 Pak. Proses keberhasilan terhadap apa yang sudah saya lakukan, kemudian tingkat penerimaan siswanya selama ini di kelas saya. Pernah buatan suatu saat gini Bapak, mungkin panjenengan pernah bertanya ke anak-anak kira-kira dengan kondisi seperti ini jelas sebenarnya tidak suka ya, jelas tidak suka sama sekali. Kira-kira mereka itu mempunyai keinginan yang seperti apa ya? Maksudnya keinginan seperti apa itu dengan kondisi kelas yang seperti itu, idealnya itu kita tidak bisa mencapai 10 kan? Ideal seperti itu. Anak-anak itu maunya diarahkan kemana biar sama-sama enak, jenengan nyaman, anak juga nyaman seperti itu. Pernah tidak Pak mungkin bertanya seperti itu? Sebatas pembicaraan Pak sementara ini. Hanya saya sampaikan mohon sementara dimaklumi karena kondisi sekolah yang kita tahu selama ini untuk saat ini kan semua anak posisinya di sekolah Pak. Kalau saya inginnya kita geser tempatnya. Geser tempat. Kalau memungkinkan. Tapi saat ini kan sepertinya tidak memungkinkan karena kondisi sekolah ya seperti itu. Ada 68 rombongan belajar yang saat ini hadir bersama di sekolah dengan jumlah ruang kelas yang hanya cukup bisa dikatakan seperti itu. Selain konsep yang jenengan tawarkan mungkin untuk pindah kelas atau break sebentar itu sambil nunggu mesinnya mati itu wonten malih nopo mboten? Pernah saya
ngomong dengan kurikulum Pak. Nggih. Ngomong dengan kurikulum, tapi nggih jawaban dari kurikulum sementara gitu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Iya. Karena keterbatasan juga, kita rombelnya banyak juga gitu. Iya. Untuk rencana mungkin yang terdekat Pak, itu yang bisa jenengan lakukan itu apa? Untuk merubah itu, setidaknya mengalami ada sedikit perubahan lah istilahnya. Ini tadi saya curhat ke jenengan itu rencananya biar dapat solusi itu Pak. Ternyata sampai sini kok tiba-tiba saya punya pikiran Pak, punya apa niku rencana yang tiba-tiba muncul, yaitu yang belum saya lakukan Pak, niku koordinasi dengan guru mapel Ngangek itu tadi. Guru mapel PKK tadi. Mungkin nanti dengan koordinasi itu bisa lebih ini Pak, napa niku tertata nggih. Jadi itu yang mungkin dalam waktu terdekat hanya koordinasi dengan mapel PKK saja. Itu yang belum pernah saya lakukan Pak. Ya. Terus kita sudah membahas masalah ini banyak Pak ya, mulai dari rombel kita yang terlalu besar, terus dengan rencana koordinasi dengan guru PKK, terus panjenengan juga sudah istilahnya sudah membatasi waktu untuk istilahnya kalau ada ngak-ngak tadi harus berhenti dulu terus itu. Terus kira-kira dari sesi tanya jawab ini tadi dengan saya itu apa yang sudah jenengan dapatkan Pak? Itu Pak, yang tadi barusan tiba-tiba muncul semacam ide dari saya terkait dengan mungkin dapat jadi solusi, karena solusi-solusi yang selama ini saya coba lakukan, komunikasi dengan kurikulum, kemudian termasuk sempat berhenti ketika ada bunyi-bunyi bising tadi, itu masih belum efektif. Nah tiba-tiba ini tadi kok muncul ide, mungkin nanti bisa saya berkoordinasi dengan tim PKK, misalkan nanti saya kok punya pemikiran seperti ini tiba-tiba, bagaimana kalau di awal pelajaran, karena kebetulan jamnya bareng Pak, misalkan dari jam ke-7 itu bareng. Bagaimana nanti kalau misalkan mulai awal jam 7 itu mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit itu kita sama-sama tidak mengeluarkan bunyi-bunyi dulu. Karena kebetulan saya kan guru produktif juga Pak, praktek yang nanti pasti mengeluarkan bunyi juga dari sepeda motor, tapi mungkin yang itu di awal nanti kita 15 atau 20 menit dulu, supaya nanti kita sama-sama bisa memberi pembekalan sebelum melakukan praktek ke anak-anak. Materi dulu lah, setelah itu mungkin kami bisa jalan bareng-bareng untuk aktivitas produktif gitu Pak. Jadi istilahnya untuk pengerjaannya, bunyi-bunyiannya nanti bisa disepakati jam sekian, suatu saat seperti itu itu yang kemarin belum sempat terpikirkan. Jadi mungkin minggu ini sudah bisa jenengan eksekusi hal tersebut secepatnya minggu depan ini Pak. Terima kasih atas istilahnya mencoba untuk menganalisis rencana seperti itu. Jadi mungkin saya rasa dari perbincangan kita panjenengan sudah menemukan solusi terbaik untuk sementara itu. Jadi mungkin sekitar 3 minggu lagi kita bisa bertemu sambil istilahnya sharing lagi hasilnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa saling memberi masukan seperti itu. Saya rasa itu saja Pak Dwi. Tidak ada tambahan Sampun. Mungkin itu Pak Putu terkait dengan kemarin saya sempat menghubungi jenengan akhirnya alhamdulillah hari ini saya menemukan semacam solusi yang selama ini memang belum pernah sempat terpikirkan. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya. Sudah akhirnya dengan pembicaraan ini saya dapat solusi. Itu terima kasih. Sama-sama Pak Dwi. Mungkin bisa lanjut aktivitasnya. Terima kasih. Sudah pilih. Terima kasih.
Gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Enak, maksudnya gini Bu, ketika kita memberi masukan pada saat coachingnya itu juga nyambung dengan apa yang kita maksudkan, kita berikan pertanyaan itu, jadi kita juga enak memberikan istilahnya apa ya, kita fokus juga karena menarik, terus terang ini menarik dengan apa yang saya alami, jadi saling bisa berbagi lah, istilahnya seperti itu akhirnya. Saya lebih fokus juga akhirnya seperti itu. Kalau Pak Hamid juga merasakan hal yang sama? Iya, sama Bu. Kebetulan coachnya memberikan interaksi yang positif menurut saya. Jadi dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, intinya dari kegiatan coaching tadi Anda merasa puas ya? Puas sebenarnya, cuma istilahnya masih kurang lagi lah Bu, istilahnya ya, istilahnya perlu peningkatan lagi, ya perlu latihan lagi. Tapi dari tujuan awal kita bahwa coaching tadi akan mampu mengembangkan kompetensi panjenengan pada terutama pada kajian secara penuh, ya. Kira-kira tercapai nggak? Ya tercapai Bu. Jadi bisa fokus untuk hari ini. Iya, iya. Kira-kira kalau menurut panjenengan fokus panjenengan tadi di awal kan yang kemarin itu 5 masih. Iya. Terus dari hasil coaching tadi sekarang ke 8 lah, maksudnya masih 8 istilahnya. Tapi peningkatan dari 5 ke 8 itu kan sudah bagus Pak. Ya, tinggal mungkin nanti ke depannya lebih banyak sering interaksi seperti ini. Jadi tadi panjenengan juga sudah merasa bahwasanya dari kegiatan coaching yang panjenengan lakukan tadi sudah dapat meningkatkan kompetensi panjenengan untuk hadir secara penuh pada kegiatan coaching tadi ya Pak. Yang dari skala 5 sekarang sudah meningkat di angka 8. Kemudian sekarang kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Dari apa yang sudah saya amati, panjenengan sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, panjenengan sudah melaksanakan dengan alur cerita tadi nih Pak. Panjenengan sudah sangat baik untuk mengarahkan coaching pada tujuan dari percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah dan rencana-rencana apa yang mau dilakukan oleh si coach tadi teman-teman juga sudah menggalinya. Kemudian untuk tanggung jawabnya di akhir kegiatan tadi panjenengan sudah mengarahkan seperti apa. Hanya saja ada catatan penting Pak di sini. Untuk ketika coach tadi menyatakan bahwa rencana terdekatnya, coach menyatakan akan melakukan koordinasi dengan gerakan sejawat tadi. Panjenengan sempat panjenengan tidak menggali lagi koordinasi yang seperti apa ya? Oh iya Bu. Kemudian peluangnya seperti apa? Peluang keberhasilan dari rencana itu bagaimana? Itu kurang. Iya. Jadi nanti bisa ditingkatkan di sana. Iya. Kemudian secara keseluruhan panjenengan sudah sangat bagus sekali melakukan coaching hari ini dengan tidak memberikan asumsi atau penilaian kepada coaching sebelum penilaian dari coaching sendiri. Kemudian panjenengan juga terlihat fokus Kak. Jadi indikator-indikator yang awal kita setuju tadi pada rubrik penilaian yang ada di saya itu sudah banyak yang tentang Pak. Artinya sudah banyak yang dilakukan. Terima kasih. Dari apa yang saya observasi ini kira-kira bagaimana? Terima kasih atas masukannya. Yang pertama, selanjutnya saya rasa masukan dari Ibu itu memang saya tidak melakukan seperti itu tadi. Itu memang masukan yang harus saya kembangkan lagi untuk periode ke depan seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan sekarang kalau menurut saya itu justru kemampuan untuk menghadirkan pertanyaan tersebut, untuk menggali peluang-peluang ya Pak. Pemikiran yang terbuka mungkin nanti lebih terima kasih Bu. Yang sudah cukup Pak untuk hari ini. Terima kasih Bu. Jadi pada kegiatan hari ini panjenengan sudah mendapatkan manfaatnya ya Pak. Iya. Dari kegiatan
meningkatkan kompetensi hadir secara penuh pada kegiatan coaching dari angka 5 ke angka 8 yang ditunjukkan dari indikator-indikator yang sudah berbasis data di sini sudah saya lagi. Nanti akan saya share-kan dengan untuk bisa untuk perbaikan. Untuk kedepannya kita punya acuan nanti yang orangnya gimana gitu. Terima kasih untuk Bapak Betul dan Bapak Dwi. Sama-sama. Kita hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.